Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, jadi ketika saya membuat video ini adalah ketepatan Hari Raya Idul Fitri. Jadi saya bersama keluarga dan kru saya semua, kalau ada pun salah saya minta maaf, dan saya tidak lupa untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita diberikan kesuksesan, kelancaran untuk ke depan tahun ini. Dan jadi langsung saja lur, untuk video kali ini mungkin menurut saya itu momen yang sangat tepat ketika saya ingin membicarakan tentang media pembudidayaan ikan gapi. Kalau kalian itu yang pengen mencari ataupun lagi ingin memulai dan bingung mau pakai cara apa, nah tidak ada salahnya kalian itu menyimak video saya sampai habis. Please jangan di skip ya, jangan di skip karena ini banyak sekali momen penting yang ingin saya sampaikan. Dan di sini kita akan menemui 4 poin penting. 4 poin penting yaitu 4 media. 4 media yang saya pakai ini, saya ngomong itu bukan cuma teori belaka, tapi saya sudah mempraktekkan sejak lama ketika saya sudah memulai membudidayakan ikan gapi. 4 poin penting ataupun 4 media ini yang saya sebutkan nomor 1 adalah tentang styrofoam. Ini biru-biru ini pakai styrofoam. Dan untuk yang kedua pakai tank. Dan untuk yang ketiga itu kita pakai media semen ataupun kolam di semi outdoor ataupun di outdoor tapi dibuat agak enak ya. Dan untuk yang keempat itu kita memakai bak mandi ataupun ember ya, ember untuk cuci-cuci itu bisa. Pokoknya ember yang tidak perlu dipakai aerator ataupun kita tidak memerlukan filter ataupun semi underground dan lainnya, kita itu bisa saja. Nanti seperti apa videonya kalian simak saja sampai habis dan jangan di skip. Dan untuk video kali ini buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan selalu dukung channel saya, dan jangan lupa follow Instagram yang ada di atas ini. Dan untuk video kali ini saya akan coba mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jadi kita bisa langsung mulai saja lur. Untuk kita bahas pertama itu kita langsung saja menuju ke styrofoam. Ini akan saya perlihatkan kepada kalian tentang styrofoam yang sudah saya gunakan. Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Kalian itu bisa lihat kalau di sini saya memakai styrofoam yang ukurannya kalau nggak salah ini adalah 40 kali 75 kemarin ya. Ya kurang lebihnya segitulah. Ini kira-kira aja. Dan saya gunakan di sini lapisi cat, yaitu yang saya gunakan adalah pelapisan cat menggunakan anti bocor. Terserah catnya merek apa saja, yang jelas saya tidak mau menyebutkan merek. Tapi saya perjelas di sini, kalau semua cat yang kita pakai itu bisa saja lur, bisa saja. Itu insya Allah itu aman ya. Karena saya sudah mempraktekkan, kalian bisa pakai apa saja merek yang anti bocor ya, yang anti bocor. Biar yang pertama itu gunanya untuk melapisi agar bakteri itu mudah untuk ketika waktu kita nyuci lur. Dan untuk yang kedua itu yang jelas ya, untuk memanjakan mata kita. Untuk memanjakan mata kita kan jelas butuh namanya pemandangan kalau udah dicat kan ya lebih enak ya lur. Dan untuk yang ketiga itu jelas kita akan mengantisipasi kebocoran, karena styrofoam itu sangat mudah bocor lur. Nanti bisa rembes-rembes, yaitu yang kita hindari lur. Dan untuk sistemnya kalian bisa lihat di sini. Saya memakai sistem semi undergravel ya, seperti biasa ya. Kalau kalian sudah mengikuti video saya yang lama ya, kalian itu bisa lihat di sana cara pembuatan semi undergravel. Ini itu mudah lur, mudah sekali. Cara paling murah kire hore yang saya pakai ya seperti ini. Dan ini sangat efisien sekali dan fungsinya juga sudah lumayan maksimal lur. Dan kita mulai bahas tentang kelebihannya. Gini lur, jadi kelebihannya di styrofoam ini adalah tentang kapasitas. Dalam styrofoam ini, kalau saya biasanya itu menampung betina ya. Saya itu menampung betina kuat sampai 100 ekor betina. Ataupun 100 ekor jantan betina pun bisa kalian campur, itu bisa buat breeding juga bisa bagus. Tapi yang lebih efisien di sini kita pakai untuk anak-anak ataupun burayak lur. Ini akan sangat efektif bila kita menggunakan burayak di tempat yang seperti ini. Yang pertama, burayak itu sangat lebar, ruang pergerakannya itu luas lur. Dan yang kedua itu kalau kita memakai aerator ataupun semi undergravel kayak gini, kan ada arusnya sedikit, yang jelas kualitasnya jadi akan lebih bagus lur. Nah ini tentang kelebihannya lur. Kita tidak lengkap kalau kita tidak membahas kekurangannya lur. Kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Itu adalah sifat benda yang ada di dalam dunia ini. Pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Tidak ada yang namanya kelebihan saja tidak punya kekurangan, tidak ada. Pasti ada kekurangan. Yang pertama kekurangannya lur. Ini adalah benda yang sangat rempi ataupun mudah sekali pecah. Kalau kita ngangkatnya tidak hati-hati ataupun kita ngawur, naruhnya itu ngawur ya bisa saja prak, ambiar. Nah itu yang jelas yang pertama. Dan yang kedua, gini lur, ini benda ini kan
harus dilapisi cat. Harusnya ya safety-nya kita dilapisi cat. Kalau tidak dilapisi cat itu bisa bocor. Wong kemarin saja ini sudah saya lapisi cat, tapi tetap saja saya mengalami kebocoran. Ya seperti itulah ini benda ini. Ini gampang mudah sekali bocor, itu adalah kekurangannya. Dan yang kekurangan ketiga itu tidak sama seperti tank yang bisa dilihat dari samping. Agar mudah memantau loh. Tapi kalau kita itu mengacukan hal tersebut sebenarnya tidak apa-apa sih. Karena apa? Kita kalau sudah jam terbang kita itu sudah tinggi, kita akan pasti hafal dengan namanya kondisi ikan sakit ataupun ikan yang agak gimana ya, pokoknya kendala-kendala dalam perikanan lah. Kalian nanti akan menjumpainya dan lama-kelamaan kalian juga pasti akan hafal. Jadi untuk pembahasan kekurangan dan kelebihannya kalian bisa tambahkan sendiri. Dan ini untuk yang kedua akan kita bahas tentang media tank loh. Untuk media tank ini sangat penting sekali karena kenapa? Breeder itu salah satunya kalau kita main kualitas harus punya tank. Itu kenapa saya akan jelaskan di sini. Jadi gini lur, kalau kita itu ngomongin tank, kelebihan di tank ataupun akuarium yang seperti ini, kalau kacanya itu bisa tembus pandang, ikan itu jadi lihat suasana yang kanan kiri yang ada di sekitarnya. Ataupun kita lewat itu pasti ikan itu melihat. Karena apa? Karena kaca ini tembus pandang dan itu akan membuat kondisi ikan tetap selalu agresif ataupun tetap selalu buka ekor ataupun selalu waspada ya. Yang jelas selalu waspada. Ikan kalau waspada itu performnya itu bagus lur. Jadi gini lur, sebelumnya kalian lihat dulu tank-tank yang saya pakai di sini. Saya tetap memakai cara lama. Dan ini kenapa saya kok tidak memakai sistem modern? Karena saya itu memiliki sesuatu hal atau mungkin bagi saya itu kekurangan yang ada di dalam sistem modern yang mungkin tidak bisa saya toleransi. Maka dari itu saya tidak memakai sistem modern. Dan gini lur, untuk ini kalian lihat sendiri juga saya memakai ukuran tank yang rata-rata di sini itu tanknya itu ukuran 30 kali 50. 30 ke atas, 30 ke samping dan 50 ke lebarnya. Oke, jadi kalian jangan tanya lagi ukuran tank yang saya pakai itu berapa? 30 kali 50. Dan untuk ketebalan kacanya saya di sini memakai ketebalan kaca sebesar 5 mm ataupun setengah senti. Ini untuk ukuran segini itu sudah sangat standar sekali lur. Jadi tidak perlu yang tebel-tebel karena nanti juga akan boros biaya dan boros tempat yang jelas. Jelasnya juga sangat berat. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini, ini adalah sebagai bukti kalau ikan ini tetap kondisi siaga dan tahu dengan kondisi lingkungan ataupun respon dengan kondisi manusia. Ini saya kasih bukti kepada kalian kalau ikan yang ada di dalam tank ini sedang mengharapkan saya memberi makan lur. Ini karena ikan ini sudah hafal sekali dengan tingkah laku saya. Dia lihat sendiri ciri-cirinya ngumpul di depan sini. Insya Allah kalau kelihatan seperti ini, ikan ini bisa dipastikan dalam kondisi sehat dan aktif lur. Dan yang jelasnya memiliki perform yang lebih bagus. Oke, ini adalah yang pertama. Dan kita masuk untuk kelebihan yang kedua. Kelebihan yang kedua ini tidak kalah penting. Karena apa? Di dalam tank ini, kita itu sangat mudah dalam memantau kesehatan ikan lur. Ataupun kita itu bisa sangat mudah membedakan mana yang reject ataupun mana yang kualitas top grade. Ini jadi sangat poin penting kalau kita itu sedang mengejar kualitas ikan lur. Jadi poin-poin ataupun kelebihan ini sangat perlu kalian timbang lagi kalau kalian ingin tidak menggunakan tank seperti ini ya. Kalian harus timbang lagi karena ini sangat membawa dampak positif yang sangat signifikan ataupun terasa sekali lur perbedaannya lur. Jadi di sini itu tidak afdol juga kalau kita itu tidak membahas tentang kelemahannya lur. Sudah pasti kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan, itu saya jelaskan lagi. Dan untuk kekurangan yang pertama lur, tentang yaitu apa? Kapasitas di sini itu tidak bisa dipush menjadi banyak sekali, itu tidak bisa lur. Ya mentok-mentok 50 ekor lah. 50 ekor itu kalau kondisinya masih juve ataupun remaja itu bisa muat ya kalau 50 ekor. So pasti kalau diisi dengan kapasitas yang banyak itu akan menambahkan persentase ikan itu mudah terkena penyakit lur. Itu adalah kekurangan yang pertama. Dan untuk kekurangan yang kedua ini juga tidak kalah penting lagi karena apa? Di dalam tank ini lur, kalau perawatan kalian ataupun pakan kalian itu tidak bagus, ikan itu jadi sangat kecil lur, ataupun bodinya itu sangat susah sekali makal. Karena apa ya? Kapasitas airnya kan cuman kecil. Apalagi kalau kita itu ngasih pakannya ngawur lur, alias kita itu tidak memperhatikan tentang gizi yang ada di dalam pakan yang kita kasih lur. Ini juga sangat mempengaruhi dalam pertumbuhan ikan, apalagi di ikan betina. So pasti ikan kalian itu tidak bisa menjadi perkembangannya bagus, alias kuntet lur ataupun kuntingan. Apa ya bahasanya? Ya kecentet lah. Apa ya bahasanya? Bahasa Indonesianya pokoknya kecil, kerdil lah, jadi kerdil ya. Dan kalau ada kekurangan dan kelebihannya lagi, kalian bisa tambahkan di kolom komentar, kalian bisa revisi di sana.
Dan kita itu selalu berbagi ilmu di sini. Bukan saya yang paling pintar, bukan, saya itu hanya memberikan apa yang saya tahu. Dan kita kini masuk ke pembahasan nomor 3, yaitu tentang pembahasan kolam semen ataupun kolam semi outdoor. Sebelum saya jelaskan lagi tentang mengenai kelebihan dan kekurangannya, di sini saya akan jelaskan lagi tentang sistem yang saya pakai di dalam kolam semen saya ini. Oke, kalian bisa langsung lihat sendiri di sini. Ini adalah kolam semen saya. Ini adalah kolam yang ukurannya 1 meter kali 1,5. Dan untuk ketinggian air yang saya gunakan itu biasanya 50 cm lur, ataupun setengah meter, itu ketinggian air. Dan di sini saya tidak menggunakan namanya filter ataupun under gravel ataupun yang jenis lainnya, ataupun kita tidak memakai juga yang namanya aerator. Di sini los-losan lur, alias kita tanpa menggunakan apa-apa, alias kita cuma menggunakan air saja, manual ya. Nah, untuk kelebihannya langsung saja saya jelaskan. Kalian pasti tahu, kalau kalian itu pemain partai ataupun pemain ikan kolaman pasti tahu tentang kelebihannya. Ikan ini tanpa kalian beri makan di sini bisa berkembang dan menjadi besar loh. Kalian percaya tidak percaya? Karena apa? Sumber pangan di lingkungannya itu sangat banyak, dari lumut, dari plankton. Tapi ini juga bisa menjadi kekurangan. Nanti saya akan jelaskan kekurangannya, tapi sebelumnya saya bahas dulu tentang kelebihannya. Dan untuk kelebihan yang kedua, kapasitas air itu besar. Dan yang jelas kalian bisa menggunakan media ini dengan kapasitas ikan yang sangat besar. Ukuran yang biasanya itu saya pakai di sini adalah ukuran 1 meter dan 1,5 meter. Ini biasa saya isi dengan 300 ikan sampai 500 ikan lur. Ini jumlah yang sangat banyak ya, jumlah yang sangat banyak. Tapi cuman gini lur, nanti kalau kebanyakan nanti juga kurang bagus. Jadi lebih baik itu jangan terlalu banyak. Saya sarankan untuk ukuran segini kalian itu isi 300 saja lah. Isi 300 itu sudah sangat banyak lur. Dan untuk kelebihan yang ketiga, di dalam kolam semen ini, bodi ikan itu jadi sangat subur lur, alias gimana ya, gede banget lur. Jadi beneran lur, kalau di dalam media yang kita pakai kolam semen seperti ini sangat bagus sekali di dalam pertumbuhan ikan. Ini adalah suatu kelebihan yang mungkin tidak bisa dicari di tempat-tempat lain ataupun media lain. Kalian mau pakai terpal, kalian itu pakai bak mandi, dan kalian itu pakai styrofoam atau tank, tidak bisa mengalahkan yang pertumbuhannya di dalam kolam semen seperti ini loh. Saya sudah lama sekali mencoba banyak sekali media, tapi yang nomor 1 untuk pertumbuhan paling cepat ini adalah kolam semen. Jadi ini adalah media yang sangat cocok untuk mengepus pertumbuhan ikan ataupun mendongkrak pertumbuhan ikan agar bodi ikan menjadi cepat gede dan cepat dijual. Itu adalah kelebihan yang mungkin tidak bisa dicari di tempat lain. Tapi kalau ada kelebihan pasti ada juga kekurangan. Dan untuk kekurangan yang pertama saya jelaskan di sini. Kekurangan yang pertama itu tentang penyakit lur. Penyakit ikan kolam semen itu aneh-aneh lur. Pokoknya aneh-aneh. Saya jelaskan di sini tidak masuk di akal. Kalau biasanya di dalam tank ataupun di dalam bak itu rata-rata wet spot. Di dalam media kolam semen ini banyak sekali penyakit yang baru. Mungkin itu tidak ada di dalam teori ya. Pokoknya aneh-aneh lur. Nanti kalian bisa praktekkan sendiri dan kalian bisa ceritakan sendiri apa masalah yang kalian hadapi. Itu pasti aneh-aneh lur. Tapi itu kembali lagi dengan cara perawatan kita lur. Kalau di sini saya terapkan ya, karena saya memiliki sedikit pengalaman tentang kolam semen, yang saya terapkan di sini tetap memelihara air. Airnya jangan sampai jadi sangat butek ataupun sangat kotor ataupun sangat hijau. Sebelum airnya itu menjadi hijau lebih baik, saya sarankan kalian untuk mengganti airnya terlebih dahulu ya lur. Itu untuk mengantisipasi namanya penyakit yang aneh-aneh. Dan untuk yang kekurangan kedua, ya kalau kita itu ngomongin segi kualitas. Kualitas di tempat ini kurang bagus lur. Saya bicarakan lagi, kalau kualitasnya itu kurang bagus. Bener bodinya gede lur, bener bodi gede. Cuma nanti yang kalah itu pertama warna, dan yang kedua itu perform. Itu so pasti. Kalau ikan gede nggak balance ya lur, nggak balance. Nanti tentang ekornya bukanya seperti apa, tentang warnanya itu jelas tidak balance. Nanti yang cuman menonjol itu cuman tentang bodinya saja lur. Dan itu mungkin tentang kekurangan dan kelebihannya. Kalaupun ada lagi kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Dan kita lanjut ke media yang keempat. Jadi biar tidak lama-lama kita langsung lanjut ke media yang keempat. Yang keempat ini adalah cara yang paling efisien, murah, dan sangat bersahabat lur. Saya sulit sekali untuk menjelaskannya karena apa? Saya itu mengungkapkannya sangat berbahagia kalau saya itu memakai jenis tempat media yang seperti ini. Ini adalah media bak mandi ataupun ember ya, ember untuk nyuci itu ya. Ini yang saya pakai di sini ember yang lebarnya kurang lebih itu diameter 60 cm. Dan di sini saya tidak memakai sistem filtrasi model apapun, saya los-losan cuman bak mandi dan air. Ini untuk mempermudah pekerjaan dan yang jelas mempermudah waktu kita untuk merawat ikan gapi. Yang jelas juga murah lur.
Dan saya akan kembali jelaskan lagi, ada kelebihannya loh di sini. Ya, kelebihannya itu tadi sebelumnya sudah saya bahas ya tentang kemurahannya. Yang kedua itu daripada kita memakai styrofoam ataupun tank, ini termasuk tempat ataupun media yang tahan banting. Kalau kalian pengen nyuci, kalian tinggal buang saja, bersihkan pakai sabun, bilas, bersih, keringkan, langsung ganti, langsung kasih air lagi yang baru. Itu kan sangat mudah ya, efisien. Mudahnya lagi, kalau kalian itu pakai bak mandi, kalian tidak cocok dengan tempat yang ada di tempat sekarang, kalian bisa pindahkan ke tempat yang lain. Itu sangat mudah loh, gonta-ganti tempat. Tidak cocok di tanah, kita bisa taruh di genteng. Tidak cocok di genteng, kita bisa ditaruh di atas TV. Tidak cocok di atas TV, kita juga bisa di atas kasur. Itu sangat mudah loh, itu efisien. Itu juga termasuk kelebihannya. Dan untuk kelebihan yang kedua, di sini ikan itu juga pertumbuhannya cepat gede lur, cepat gede. Cuman satu lagi lur, tidak bisa mengalahkan yang namanya kolam semen ya, apalagi kolam semen itu tidak bisa mengalahkan. Cuma di sini daripada styrofoam dan daripada tank, ini termasuk media yang cepat gede untuk pertumbuhan ikan gapi. Jadi kalau cuman buat naruh buah buraya itu sangat bagus sekali. Kalau yang saya terapkan di sini, saya itu menggunakan media ember sebagai media untuk menaruh indukan ataupun kita itu menaruh buraya saja lur. Itu akan lebih baik dan lebih bagus kita gunakan yang seperti itu. Tidak cocok juga kalau kita itu tidak membahas tentang kekurangannya. Kekurangannya so pasti tahulah. Kalau kita ngomongin kualitas, jelas di sini itu kualitasnya kurang bagus lur. Tetap nomor satu yang paling bagus itu tetap yang pakai akuarium atau tank. Jadi mungkin kalau kalian ada menemukan kelebihan dan kekurangannya lagi, kalian juga bisa menambahkan lagi di kolom komentar. Gini lho, saya tekankan lagi, kalau ada positifnya di dalam video kali ini, tolong ambil saja positifnya. Dan tapi kalau ada negatifnya, tolong di skip saja negatifnya. Karena semua breeder itu memiliki cara ataupun teknik tersendiri dalam mengelola ataupun merawat ikan gapi. Jadi kalian jangan pernah samakan saya dengan breeder lainnya. Dan gini aja lur, kita itu ambil enaknya aja deh. Kalau kita itu cocok ya diambil, kalau nggak cocok buang saja, itu lebih baik. Dan adapun kesalahan kata yang saya perbuat dari selama saya membuat editing ataupun video saya kali ini, saya mohon maaf sekali untuk sebesar-besarnya. Saya juga manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Dan akhiri kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.